kemudian juga ada carousel gitu ya, ada juga tapi video. Jadi kalau teman-teman lihat ada video, ada single image gitu ya. Dan ya itu tipikalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bermain di diet sehat, maka teman-teman bisa bermain dengan banyak dengan banyak macam varian konten gitu ya. Jadi carousel boleh, video boleh, single image boleh. Itu yang saya amatin dari diet sehat. Kemudian kalau kita pakai yang keempat, cara diet misalnya. Di cara diet ternyata muncul lagi cufflink video yang besar gitu ya. Selain dari yang lain tuh ada juga video dan single image. Carousel nggak muncul. Jadi teman-teman, yang saya mau jelaskan ke teman-teman adalah konten modeling itu adalah mempelajari di mana kita mau bermain. Jadi niche itu mengkonsumsi konten seperti apa, tipe kontennya gitu ya. Sehingga saat teman-teman buat tipe konten, jangan salah dari tipe konten dulu. Karena kalau teman-teman mau buat konten yang berkualitas bagus, tapi bentuk kontennya tidak bisa ranking, sama aja bohong. Jadi paham ya idenya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita udah belajar tentang gimana cara melihat gitu ya, atau mempelajari tentang konten relevan di pasar seperti apa. Kemudian pertanyaan adalah gimana caranya agar post kita bisa dilihat banyak orang. Nah, salah satu caranya adalah agar post kita bisa dilihat mendapatkan impresi, katanya impresi tinggi adalah menggunakan namanya hashtag, terutama buat akun-akun yang boleh saya bilang di bawah 10.000 followers. Jadi bawah 10.000 followers, teman-teman akan bertumpu banget dengan yang namanya hashtag, gitu ya, suka tidak suka. Jadi seperti itu. Nah, tetapi memang ini juga dibuktikan loh ya, dibuktikan dari data dari Agora Pulse 2017, tempatnya saya lupa masukkan tahunnya, 2017 gitu ya, menyebutkan bahwa konten dengan hashtag memiliki jumlah likes 70% lebih tinggi. Likes adalah interaksi. Artinya dengan menggunakan hashtag, konten menggunakan hashtag, itu mendapatkan interaksi lebih tinggi. Poinnya di situ. Oke? Nah, tetapi, teman-teman juga harus sadarin bahwa jumlah maksimum post feed di Instagram adalah 30 hashtag. Sedangkan story itu 10, gitu ya. Nah, jadi di post feed, teman-teman bisa masukkan 30, gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi, gitu ya. Berapa banyak yang ideal bisa dipakai, gitu ya. Jadi saya juga saya juga bertanya-tanya waktu itu ya, berapa banyak sih yang paling bagus kan gitu. Akhirnya kita bertanya lagi ya, pakai hashtag boleh 30. Saya pribadi pernah coba pakai 30 di maxin semua gitu ya. Dampaknya justru buruk. Justru postingan saya tidak muncul di semua recent post. Jadi saya nggak pernah pakai 30. Yes, saya nggak pernah pakai 30. Akhirnya saya banyak pelajarin kan. Dari data Social Flash 2014 mengatakan bahwa 7 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian ada lagi nih data dari TrackMaven 2016 mengatakan bahwa 9 hashtag memiliki interaksi paling tinggi. Data dari Clear 2017 mengatakan bahwa 2 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian 2017 juga Agora Pulse menyebutkan bahwa 8 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian yang paling terakhir yang cukup banyak diikutin oleh orang-orang yang saya sering amatin adalah data paling baru ya dari Simply Measure 2018. 2019-2020 saya belum pernah lihat penelitian lainnya gitu ya. Jadi per 2018 mengatakan bahwa hashtag dengan jumlah konten dengan jumlah hashtag 11 ke atas gitu ya, memiliki interaksi paling tinggi di Instagram. Jadi pertanyaannya adalah saat saya melakukan banyak riset seperti ini, yang mana teori yang benar? Jadi kan kita susah gitu ya berpikir seperti itu. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ya kayaknya kok agak-agak mitos banget gini ya. Jadi daripada kita memikirkan sesuatu yang mitos, saya akhirnya memutuskan dengan melakukan metode yang namanya TOTE atau Test Operate Test Exit. Ini adalah metode ya. Jadi metode yang kita lakukan adalah TOTE ini. Tapi teknik yang saya pakai untuk mencari hashtag adalah menggunakan namanya clustering hashtag. Jadi saat mencari hashtag gitu ya, kita akan melakukan namanya clustering. Jadi TOTE itu adalah melakukan namanya clustering. Nah, clustering hashtag itu seperti apa? Jadi kita akan mencari 4. 4 tuh ya bebas. Artinya dalam kasus ini saya akan mencontohkan 4. Tapi kalau teman-teman bisa cari lebih, 6, 8 itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi ingat teman-teman bahwa rule-nya di Instagram, teman-teman tidak boleh pakai hashtag yang sama berulang-ulang kali di setiap post teman-teman, karena itu akan ada indikasi spamming. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan namanya spam hashtag. Itu kenapa kita melakukan namanya clustering hashtag. Clustering hashtag itu adalah membuat namanya grup hashtag, dan di setiap masing-masing grup hashtag itu akan berisi dari range-nya 15 sampai 25 hashtag dari setiap grup. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya 20 gitu ya, kalau 4 berarti teman-teman akan cari 80 hashtag seperti itu. Nah, metode yang saya lihat dari clustering hashtag ini sangat efektif, terutama buat di awal-awal teman-teman membangun account gitu ya, karena teman-teman akan banyak punya data atau input gitu ya. Teman-teman akan paham logika dari bagaimana menentukan lihat hashtag kita atau konten kita itu relevan dengan hashtag yang mana gitu ya. Karena kita tidak tahu sampai kita punya data seperti itu ya. Jadi itu kita melakukan namanya TOTE metode TOTE dengan melakukan clustering. Jadi yang teman-teman lakukan adalah mengumpulkan 4 grup hashtag dulu, kemudian yang saya lakukan, ini catatan ya,
saya melakukan posting itu 1 hari sekali. Jadi kalau teman-teman satu posting sehari, saya biasanya akan cari 4 grup hashtag. Gitu ya. Jadi saya akan cari 4 grup hashtag. 1 hari saya akan posting satu setiap hari, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman posting sehari 2 kali, maka carilah 8 grup hashtag. Jadi karena sehari 2, berarti buat 4 hari, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sehari posting 3, maka carilah 12 grup hashtag. Seperti itu maksud saya. Jadi ya balik ke dosisnya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman aku adalah melakukan postingan pertama, teman-teman akan menggunakan namanya grup hashtag A. Postingan kedua, teman-teman pakai grup hashtag B, postingan ketiga pakai grup hashtag C, postingan keempat pakai grup hashtag D, postingan kelima, teman-teman pakai grup hashtag A lagi. Oke? Kemudian post ke-6 pakai grup hashtag B, 7 pakai C, 8 pakai D. Nah, metode Tote itu akan bisa work saat Anda sudah posting banyak gitu ya. Kemudian teman-teman akan melakukan namanya evaluasi atau audit gitu ya. Nah, apa yang teman-teman audit adalah melihat apakah grup hashtag yang teman-teman pakai pada post masing-masing postingan gitu ya, mendapatkan impresi. Nah, jadi misalnya teman-teman pakai grup hashtag A, ternyata dia dapat impresi gitu ya, dapat impresi, ya udah, berarti teman-teman akan simpan, teman-teman akan keep grup hashtag A. Kemudian teman-teman lihat di grup hashtag B, waktu postingan kedua, teman-teman ternyata tidak dapat impresi. Artinya gini, impresinya 0, tidak muncul sama sekali. Teman-teman jangan risau, jangan takut seperti itu, biarkan dulu, gitu ya. Jadi ingat, karena kita melakukan namanya total, jadi melakukan test, operate, test, exit, teman-teman harus sabar, teman-teman harus sadar, ya, sabar dan sadar bahwa teman-teman sedang dalam proses testing. Jadi teman-teman kalau dapat hasil 0, tenang aja, gitu ya. Itu yang membedakan antara orang yang mengerti metode strategi hashtag gitu ya, sama orang yang tidak ngerti. Kalau orang yang tidak ngerti, saat dia pakai hashtag, dia belajar sedikit, dia pakai, ternyata dia nggak dapat, dia nyalahkan yang ngajarin, gitu ya. Tetapi kalau teman-teman tahu strateginya, teman-teman akan sadar bahwa pasti akan teman-teman ketemu bahwa satu kali teman-teman pakai grup hashtag, nggak ada impresi, itu wajar, gitu ya. Nah, itu adalah data, gitu ya. Tidak dapat sesuatu, itu data buat kita. Karena saat teman-teman pakai nggak dapat, ya udah itu data buat kita. Oh, konten seperti ini tidak relevan dengan hashtag ini. Oke, kemudian lanjut. Ternyata grup hashtag C dapat impresi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, impresi yang bagus berapa jumlahnya? Jawabannya adalah